masih jadi waktu hasil mengumpulkan jerih payah gue dalam dunia entertainment juga. Nah sekarang nih gue ya mumpung banyak teman-teman sini media, ya gue memberitahu gitu ya, siapapun yang mau memakai jasa gue untuk syuting, untuk apalah pokoknya dunia entertainment, monggo silakan gitu. Kan waktu itu sempat ini juga, sempat drop gara-gara pandemik kan gitu. Jadi dari gue gue jadi anggota dewan, terus mau balik lagi ke dunia entertainment, ini kehalang sama pandemik hampir 3 tahun lah gitu. Tapi kenapa nggak diterusin lagi ke politik gitu? Capek tuh ya, gua udah kayak gue memang nggak cocok deh di politik ya, kalau menurut gua ya. Gua ini memang seniman sejati gitu. Politik tuh terlalu banyak intrik, terlalu banyak yang dipolitisir, terlalu banyak omong-omong yang gua harus gini harus gitu yang nggak sesuai dengan hati gua gitu. Tapi ini menurut gua ya, nggak semua seperti itu. Artinya kalau yang teman-teman yang sekarang terjun ke politik dan merasa nyaman di situ, ya silakan aja. Kalau gue sih nggak bisa gitu. Arti kata bukan di situ ini gua, passion gue ternyata bukan di situ. Walaupun gua alhamdulillah udah dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa jadi anggota dewan 1 periode. Bang, mengenai terkait kabar soal bangkrut. Kenapa? Saya nyalek kabarnya bangkrut. Iya bangkrut gua gitu. Itu makanya kan tadi gue bilang waktu gue nyalek yang kedua itu gue hampir habis 10 eman deh gitu, 10 eman lebih lah. Gue jual aset, tabungan gue ludes, barang-barang apa semuanya habis. Tapi waktu itu gue masih pede karena gue pikir gue masih bisa, inilah main sinetron lah gitu. Pemain sinetron kan stripping ya, argonya kan jalan tiap hari ya gitu. Itu planning gue, tapi ternyata planning Allah kan beda. Begitu mau gue balik ke dunia entertain, pandemik ya kan, jadi hampir 3 tahun tuh gue nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kan kita kerja di dunia entertainment berhubungan dengan banyak orang. Waktu itu kan pandemik kita nggak boleh ada kumpul-kumpul gitu kan. Ya walhasil gue nggak ngapa-ngapain, ya udah gue akhirnya ya gue amsyong gitu. Udah keluarin banyak dana, jual-jual aset dan sebagainya, ternyata zong, hasilnya nggak seperti yang gue perkirakan gitu. Ketika gue sebagai incumbent, gue pengen melanjutkan ya untuk jadi anggota dewan gitu. Waktu itu masih inilah, ya mungkin gue bisa lah bertahan 1 periode lagi gitu, walaupun sebetulnya gue kurang cocok di dunia politik nih, tapi gue coba lagi lah. Ya, gue emosi jiwa juga pengen jadi lagi kan. Karena jujur jadi anggota dewan tuh secara finansial 5 tahun tuh aman kita ya, nggak kayak di dunia entertainment kan fluktuatif ya kan, kadang panen, kadang paceklik gitu, nggak jelas. Apalagi usia gue udah usia senja gini, tahu sendiri di Indonesia kan ya, seniman-seniman yang usia senja gini nggak terlalu diperhitungkan lagi gitu. Jadi ya gue pikir ya sudahlah, gue mungkin selain gue memang ingin mempertahankan posisi gue secara finansial aman gitu, ya gue juga pengen kerja untuk melayani rakyat gitu ya. Gue udah talang bahasa jadi anggota dewan, tapi ternyata yang kedua Allah tidak mengizinkan dan gue bener-bener ya hancur-hancuran, amsyong gitu. Sampai jual barang-barang antik. Iya, jual-jual. Untungnya gue tuh punya 1 gudang barang antik. Nah itulah gue hidup dari situ. Walaupun gue jual murah, misalnya gue pernah beli barang antik yang harganya 10 juta, tapi gue jual murah aja udah, jual cepat, misalnya 1 juta, 2 juta, udah yang penting gue bisa bertahan hidup. Karena kan masih banyak, ya maksud gini loh, untuk melanjutkan hidup kan masih banyak yang harus, kebutuhan kita tuh masih banyak gitu ya kan. Belum lagi utang-utang peninggalan zaman kampanye itu masih ada gitu. Ya itu kan yang mesti didahulukan gitu. Jadi ya mau nggak mau gue berjualan barang antik.
walaupun lewat online atau kadang-kadang orang datang ke rumah lihat ini gue suka ini udah ambil aja gitu. Ya sesuai dengan harga yang ditentukan lah gitu. Kayak gitulah kira-kira. Sempet alamin drop nggak sih bang? Drop lah, untungnya gue nggak gila. Lu bayangin ya, gini, gue punya banyak uang dan harta pada saat gue masih jadi waktu hasil mengumpulkan jerih payah gue dalam dunia entertainment, juga jerih payah gue di dalam dunia politik gitu. Dan posisi gue itu ya tahu sendiri lah, anggota dewan kan ya bisa dibilang kita berada di awang-awang lah gitu ya. Tiba-tiba dalam sekejap mata semua itu hilang gitu. Nah itu Allah punya mau dalam hitungan detik gitu ya, itu semuanya bisa hilang gitu. Tapi gue ya sempet drop, sempet stres. Alhamdulillah nggak jadi gila, nggak gila. Tapi gue untungnya jadi lebih mendekatkan diri menurut gue ya, secara keagamaan, secara keimanan, secara ketakwaan, gue lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Mungkin salah satu hikmahnya adalah itu gitu. Dan mungkin juga ketika gue jadi anggota dewan, mungkin di mata Allah, kan yang menjadikan gue anggota dewan itu kan Allah. Gue nggak minta jadi anggota dewan, gue nggak pernah bercita-cita jadi anggota dewan gitu. Tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba gue jalani, tiba-tiba jadi. Nah mungkin Allah ngelihatnya gue mungkin ya kurang amanah kali gitu. Kalau menurut gue ya, setelah gue introspeksi diri selama masa pandemik gitu, mungkin juga Allah sedang menyelamatkan gue dari kemudoratan di dunia politik gitu. Ya barangkali juga nanti gue bisa, kalau misalnya jadi nih ya, jadi lagi, mungkin juga ada hal-hal yang tidak baik yang bisa, ya mungkin bisa gue lakukan gitu ya kan, misalnya keseret-seret kasus korupsi lah atau apalah yang banyak terjadi sekarang. Menurut gue Allah menyelamatkan gue gitu loh. Dan ternyata setelah Allah menunjuk gue sebagai anggota dewan, mungkin Allah mungkin memang Krisna nggak cocok di situ gitu. Jadi ya udah, gue dibalikin lagi ke dunia entertainment di mana gue dilahirkan dan dibesarkan. Dan memang gue dari keluarga seniman, jadi kapanpun ya tetap akan jadi seniman. Sekarang aktivitasnya sudah mulai kembali normal atau belum normal karena setelah pandemik itu produksi sinetron masih belum begitu banyak, dan gue juga udah usia senja gini, peran untuk gue nggak terlalu banyak. Kalaupun ada pun harganya juga bener-bener dibanting saat ini. Ya gue juga menghargai inilah pengalaman dan sepak terjang gue udah puluhan tahun, 30 tahun lebih dalam dunia entertainment. Biasa misalnya honor gue 10 perak, tiba-tiba ditawar 2 perak, ya jangan juga begitu juga gitu loh. Kasihan juga sama prestasi yang udah gue capai puluhan tahun ini gitu. Jadi ya udah gue nunggu aja. Sambil nunggu ya gue mungkin ada tawaran-tawaran off air itu, alhamdulillah setelah pandemik mulai berdatangan gitu. Terus bintang-bintang tamu nih kayak hari ini FYP dan lain-lain ada lah gitu. Lumayan lah bisa untuk menyambung hidup kan. Oke, pada saat situasi drop itu pelariannya kemana? Maksudnya curhatnya kemana nih mas? Allah langsung. Nah itulah, gue alhamdulillahnya masih dikasih pikiran yang waras gitu. Nggak mentang-mentang gue frustasi terus pelariannya ke hal yang aneh-aneh misalnya, enggak. Jadi gue bener-bener yang gue melarikan diri ke Allah. Akhirnya gue dikasih jawaban, gue dikasih jalan keluar juga, dikasih keterangan batin gitu. Dan banyak hal yang sebelumnya gue nggak lakukan selama dari masa pandemik sampai sekarang tuh, dalam sisi religi ya, itu banyak perubahan gitu. Misalnya dulu sholat gue bolong-bolong 5 waktu, nggak 5 waktu, sekarang wajib gue 5 waktu. Sholat juga gue, misalnya contoh kecil aja ya, bukan yang gue riak. Misalnya sholat gue upayakan tepat waktu dan di masjid kayak gitu. Kayak sholat subuh misalnya, sholat subuh gue dulu nggak pernah sholat subuh gitu, tapi sekarang ini udah 2 tahun belakangan ini gue rajin sholat subuh itu di masjid dan tepat waktu banget gitu. Ya hal-hal semacam itulah, itu memberikan gue ketenangan jiwa dibandingin waktu gue masih jadi anggota dewan ya, mungkin karena sibuk dan sebagainya, gue nggak kepikiran untuk melakukan hal itu. Jadi seperti gue tuh kayak dicuci lagi gitu, dikembalikan ke titik nol.
gitu, dikembalikan ke settingan pabrik. Jadi gue merasa bersyukur bahwa gue dikasih teguran dan juga ujian yang justru menguatkan diri gue, menyadarkan diri gue mungkin banyak kesalahan di masa kemarin-kemarin ini, terutama waktu jadi anggota dewan. Mungkin ya, balik lagi tadi seperti gue bilang, mungkin gue kurang amanah dalam menjalaninya. Jadi ya udah, gue dikembalikan lagi, tapi dicuci dulu nih, ibaratnya gitu. Itu menurut gue sih. Tapi kan biasanya kan kalau lagi dalam kondisi seperti itu teman gue curhat ada gitu kan. Ada. Nah, gue tuh jadi gue terdekat atau ya. gimana? Nah ini nih keajaibannya ada lagi nih, teman-teman yang biasanya dekat sama gue gitu. Selama gue drop, selama gue amsyong gitu, ini menyingkir dengan sendirinya. Yang toksik nih disingkirin sama Allah gitu loh. Entah gimana caranya, pokoknya mereka tiba-tiba tidak terkoneksi lagi dengan gue gitu. Tapi yang anehnya gue terkoneksi lagi sama teman-teman lama gue, teman-teman SMP, teman-teman kuliah, teman-teman SMA gue, yang notabene memang kenal gue itu dari zaman gue belum siapa-siapa gitu. Dan mereka sekarang udah jadi ya banyak lah yang jadi sukses, orang-orang besar gitu ya. Nah gue terkoneksi lagi sama mereka, jadi kayak dikembalikan ke masa lalu, dikembalikan ke orang-orang yang memang secara relationship gitu tidak menganggap gue ini, misalnya menganggap gue anggota dewan, menganggap gue artis yang pernah terkenal dan sebagainya, nggak seperti itu ya. Karena memang kita teman lama, ya udah kita udah langsung klik lagi gitu. Gue nggak tahu kenapa dipertemukan lagi sama mereka dan alhamdulillahnya gitu ya, karena mereka tahu kondisi gue, mereka bantu gue nggak pakai tanpa diminta gitu. Kadang-kadang ada aja yang transfer, ada aja kasih kerjaan gitu, ada aja yang nyumbang ini nyumbang itu, alhamdulillah banget gitu. Jadi gue hidup gue luar biasa banget menurut gue beberapa tahun belakangan ini. Gue tidak pernah ngerasa senyaman ini gitu, hati gue, pikiran gue, dan gue ngerasa memang gue memang gue ikhlas dikasih teguran dan ujian seperti yang gue alami belakangan ini. Berarti 30 tahun merasakan banget up and down-nya. Banget. Gue pertama kali down tahun 99. Itu nyungsep banget, kecelakaan. Terus tahun 2009 nyungsep lagi. Gue pernah kena masalah hukum kan, kalau lo ngikutin tempat kerja gue yang Kendari dulu. Dikasih habis itu naik lagi gue jadi anggota dewan, sinetron gue naik lagi, anak-anak manusia. Sekarang nyungsep lagi gitu loh. Karena jadi gue ini memang kalau ada yang tidak benar dalam diri gue, kayaknya yang ngasih teguran itu langsung dari Allah gitu. Jadi ya memang berat, tapi gue ikhlas menjalaninya karena semuanya memang demi kebaikan diri gue, dan gue gue melihat itu ada hikmahnya semuanya gitu. Nah ini gue mungkin udah di posisi akhir dalam hidup gue karena usia gue juga udah menjelang 60 tahun. Jadi gue berharap ujian dan teguran Allah yang seperti ini gak akan terjadi lagi kalau misalnya nanti gue dikasih kesuksesan lagi sama Allah. Entah bentuknya apa, kita nggak tahu, itu semua rahasia ilahi. Tapi mudah-mudahan gue kuat menjalaninya dan istiqomah dengan apa yang udah gue pelajari selama dari zaman pandemi kemarin sampai sekarang, terutama dalam hal ibadah. Tapi kegiatan sekarang apalagi kesibukan yang selain? Nggak ada, gue berusaha untuk, gue bukan gini loh, gue bukan bisnismen juga gitu. Jadi gue nggak buka misalnya diskusi ini, diskusi itu, gue nggak bisa juga karena memang bukan jiwa gue gitu. Gue bertahan, gue mencoba bertahan aja. Ya untungnya hidup gue kan juga tidak neko-neko ya, walaupun misalnya saat ini gue lagi nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, ya masih ada masih ada kendaraan umum dan sebagainya. Karena awal-awal gue berkarir dulu tahun 80-an ya gue begitu, sekarang gue dikembalikan lagi kayak gitu sama Allah. Nggak perlu gengsi menjalaninya gitu. Jadi untungnya gue bukan dari keluarga sultan atau keluarga kaya raya yang nyungsep gitu. Ya mungkin itu bisa bikin stres berkepanjangan, tapi gue dulu pernah menjalani hidup seperti ini, dan sekarang gue harus menjalani hidup seperti ini lagi, ya nggak apa-apa gitu. Gue jalanin aja. Buktinya alhamdulillah rezeki ada aja sampai saat ini ya, rezeki dalam bentuk materi, rezeki dalam bentuk apapun
gue syukuri, besar kecil gue syukuri. Itulah. Tapi Raffi Ahmad